Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Saputri, NIM 1931811023, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran bank syariah, yang dimana tujuan dari saya menjelaskan ini agar kita mengetahui apa sih pengertian dari manajemen pemasaran perbankan syariah, agar kita lebih paham apa aja konsep yang ada pada pemasaran perbankan syariah, etika dalam pemasaran itu seperti apa, bauran pemasaran bank syariah itu apa aja, terus strategi yang digunakan dalam pemasaran bank syariah. Langsung saja, seiring dengan sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak yang meminta dan ada pihak yang menawarkan, yang dimana pemasaran ini menarik perhatian yang sangat besar terhadap perusahaan, lembaga, maupun antar bangsa. Nah, bergesernya sifat baik dari perusahaan maupun lembaga antar bangsa, berbagai organisasi dalam melaksanakan pemasaran seperti lembaga pemerintahan, organisasi keagamaan, dan lain-lain, yang dimana yaitu memandang pemasaran sebagai suatu cara untuk berhubungan baik dengan masyarakat umum. Pada awalnya, pemasaran ini dilakukan dengan cara pertukaran barang atau barter, dan terus berkembang menjadi perekonomian dengan menggunakan uang sebagai alat tukar sampai di pemasaran modern. Nah, langsung saja yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pemasaran keuangan. Nah, manajemen pemasaran keuangan itu sendiri adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa, yang dimana dia itu akan memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli potensial, yang dimana pemasaran ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Selanjutnya adalah konsep pemasaran syariah. Nah, konsep pemasaran syariah itu sebenarnya tidak berjauh beda ya dengan konsep pemasaran yang kita kenal, yang dimana konsep pemasaran yang kita kenal sekarang adalah sebuah ilmu dan seni yang mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, dan perkomunikasian value kepada para konsumen serta menjaga hubungan dengan para stakeholdersnya. Jadi konsep pemasaran bank syariah itu sama aja ya seperti yang biasanya kita kenal, yang dimana konsepnya itu mengarah pada proses penciptaan, penyampaian, perkomunikasian value kepada para konsumen dan penjual. Nah, yang selanjutnya adalah etika pemasaran perbankan syariah. Nah, etika pemasaran ini ada 9 etika, yang dimana dia itu menggunakan prinsip-prinsip bagi syariah, yang dimana marketernya dalam menjalankan fungsi pemasaran. Yang pertama itu ada, dia itu memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Jadi etika pemasaran itu untuk perbankan syariah dia itu harus takwa. Jadi dia itu harus memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga, berperilaku adil dalam bisnis. Jadi dalam pemasaran bank syariah itu etika berperilaku adil dalam bisnis itu emang seharusnya dilakukan ya dalam pemasaran perbankan. Jadi kita itu harus adil dalam apapun itu. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Jadi etika pemasaran perbankan syariah itu kita harus bisa menjadi seorang yang menepati janji dan tidak curang, dan biasa disebut sebagai yang keenam yaitu jujur dan terpercaya atau amanah. Jadi dalam pemasaran itu kita itu harus jujur ya,
dan dapat dipercaya intinya, agar banyak konsumen yang datang kepada kita ketika kita bersikap jujur dan terpercaya. Nah, yang ketujuh itu tidak suka berburuk sangka atau seuzon. Yang kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau gibah. Yang kesembilan itu tidak melakukan sogok atau riswah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bauran pemasaran dalam perbankan syariah. Nah, yang pertama itu ada produk ya. Nah, produk itu apa sih? Produk itu merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Nah, yang kedua itu ada price, yang dimana menurut Monroe, dia itu menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Price itu sendiri itu adalah harga ya, yang dimana dalam manajemen pemasaran bank syariah, harga itu dapat mempengaruhi juga. Dia itu dapat mempengaruhi pelanggan untuk dapat membeli produk atau jasa kepada kita. Nah, yang selanjutnya itu ada price. Yang ketiga itu price, yang dimana atau saluran distribusi. Menurut Kotler menyatakan bahwa saluran distribusi itu terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk melakukan atau menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen untuk konsumen. Yang selanjutnya itu ada, ini yang keempat ya, bauran yang keempat itu ada promotion. Promotion itu biasa kita sebut dengan promosi. Nah, di mana promosi itu sendiri adalah suatu kegiatan yang mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lainnya dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Jadi intinya itu yang saya dapat pahami, promosi atau promotion itu sendiri adalah kegiatan mempromosikan atau memperkenalkan, memberikan informasi dari penjual kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang kita sedang lakukan penjualan atau sedang kita jual. Nah, yang selanjutnya itu bauran yang kelima, tepatnya itu ada proses, yang dimana proses ini adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama ia melakukan pembelian barang. Yang keenam itu ada people. People itu, yang dimaksud dengan people ini di sini yang dimaksud people dalam manajemen pemasaran itu adalah partisipan. Partisipan yang pelakunya adalah karyawan atau untuk karyawan, yang dimana karyawan penyedia jasa layanan maupun penjualan atau orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan itu sendiri. Misalnya dalam jasa perbankan itu adalah frontline, marketing, dan kredit analisis. Yang selanjutnya itu ada, ini bauran yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu ialah physical environment, yang dimana physical environment itu adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu sendiri merupakan keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana, yang dimana kita dapat mengetahui karakteristik lingkungan fisik merupakan dari segi paling nampak dalam kaitannya dengan situasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran perbankan syariah. Strategi di sini yang pertama, strategi yang dilakukan oleh pemasaran bank syariah itu ialah penawaran, yang dimana bank syariah itu menawarkan berbagai produk perbankan syariah. Salah satu strategi ini dapat dilakukan dengan baik, yang dimana strategi pemasaran perbankan syariah ini tidak jauh beda ya dengan pemasaran bank konvensional,
dia itu sama-sama menawarkan berbagai produk perbankan, tetapi ada bedanya antara strategi pemasaran penawaran, strategi pemasaran perbankan syariah dengan strategi pemasaran bank konvensional dari segi penawaran. Ialah kalau dari segi syariahnya, dia itu menggunakan prinsip syariah, yang dimana contohnya seperti kita ingin mengkredit perumahan rakyat dengan sistem bagi hasil, tabungan dengan berbagai nama dan jenis, yang dimana kredit pembiayaan dan sebagainya. Strategi yang kedua adalah jaminan keamanan. Semua nasabah pasti sangat menginginkan jaminan keamanan dalam penyimpanan dananya di sebuah bank. Nah, begitu juga yang diterapkan oleh bank syariah, yang sudah pasti menjamin keamanan semua dana yang disimpan oleh nasabah dalam berbagai produk perbankan syariah yang telah dipilih oleh nasabah. Yang ketiga ialah nuansa Islami, yang dimana berbeda dengan bank konvensional. Sebuah bank dengan prinsip syariah akan selalu berbalut dengan nuansa Islami. Sebagai contoh nih, semua karyawati bank syariah diharuskan untuk menggunakan hijab atau jilbab sebagai penutup kepala. Otomatis semua yang bekerja di bank syariah memang beragama Islam, karena memang prinsip syariah hanya diajarkan dalam agama Islam. Jadi yang saya ketahui setelah saya pernah berkunjung atau melakukan transaksi di perbankan syariah atau bank syariah, emang pegawainya dari teller, CS maupun marketingnya semua berjilbab. Jadi emang di bank syariah itu bernuansa Islami ya. Nah, selanjutnya itu ialah tujuan. Tujuan dari mempelajari manajemen pemasaran perbankan syariah ini apa aja sih? Nah, tujuannya itu agar dapat mengetahui bagaimana caranya dalam pemasaran perbankan syariah, baik dalam proses penawaran perbankan syariah, baik dalam proses penawaran, penciptaan, pemasaran, strategi, maupun proses perubahan nilai atau value. Tidak boleh ada hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Nah, dari semua materi yang setelah saya jelaskan tadi, kita semua dapat menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dimana dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam berbisnis Islam. Artinya bahwa dalam syariah, marketing seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Sepanjang hal ini tersebut dapat dijamin bahwa penyimpanan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran, dapat diperbolehkan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan dalam video ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.